Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bina Kurnia Ramadan dari Prodi Sains Data UT Jakarta, akan mempresentasikan untuk proses pengerjaan tugas 1 mata kuliah Machine Learning, di mana kita diberikan sebuah soal yang berfokus pada sebuah dataset mahasiswa dari berbagai program studi. Dataset ini memiliki data yang hilang atau miscellaneous, inkonsistensi format data, serta tipe data kategorika yang belum siap diproses oleh model machine learning. Anda diharapkan dapat menerapkan langkah-langkah data pre-processing untuk menyiapkan dataset ini agar siap digunakan dalam proses pelatihan model machine learning. Untuk pengerjaannya, kerjakan tugas 1 ini secara berurutan sesuai dengan tahapan berikut. Tahap pertama, kita load terlebih dahulu datasetnya dengan cara mengimport library yang diperlukan. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu untuk CMD-nya, karena tugasnya kita diminta untuk mengirimnya menggunakan format IPYNB. Jadi saya menggunakan Jupyter Notebook dengan cara mengaksesnya lewat CMD. Pastikan sebelumnya kita telah menginstal Pip install Notebook agar bisa menggunakan Jupyter Notebook. Karena saya sudah menginstalnya, jadi saya sudah mengetikkan Jupyter Notebook di CMD-nya. Ini untuk Jupyter Notebook. Framework Jupyter Notebook yang akan kita gunakan untuk menggunakan Python. Pertama kita langsung saja buka new dan klik Python 3 IP kernel. Kita sudah membuka Python-nya, kemudian kita mengimport membaca file dataset tugas 1-nya dengan data frame. Pastikan untuk datasetnya punya di device, karena saya menaruhnya di bagian folder download. Dan saja kita buka untuk Jupyter Notebook-nya. Dan import terdahulu library yang diperlukan, yang terdiri atas NumPy, Pandas, Matplotlib, Pyplot, dan Seaborn. Kemudian kita load datasetnya. Untuk datasetnya akan kita gunakan, dimana untuk mengaktifkannya, untuk meloadnya kita menggunakan perintah dfpd. Perintah berikut ini. Kita gunakan perintah berikut, yaitu dfpd-cst. Lalu kita cantumkan untuk alamat folder dari dataset yang kita punya di sini, yaitu dataset tugas 1 pre-processing. Untuk memastikan kita sudah memiliki dataset ini di Python, kita coba tampilkan 5 data awalnya dengan cara
DF. Ya. Ini kita run. Tampil di sini untuk 5 data awal dari dataset. Tugas 1 preprocessing, di mana ada terdiri atas atribut ID, nama, jenis kelamin, prodi, status, nilai akhir, tanggal ujian, dan umur. Beberapa bagian di sini terdapat data yang kosong dengan direpresentasikan dengan NaN. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu eksplorasi awal atau EDA. Cek struktur dan tipe data. Kita buka sel baru aja di bawahnya. Kemudian kita masukkan komentar tahap 2. Proses pengerjaan tahap 2. Kita akan melakukan pengecekan untuk struktur dan tipe data dalam dataset. Tugas 1 preprocessing. Dengan cara matikan perintah df info. Sudah terlihat untuk hasil dari kode df info, dimana kita di sini diberikan informasi kalau kita memiliki 99 entries atau 99 data. Dimana sini masih dapat beberapa keanehan anomali seperti tanggal ujian yang masih berbentuk objek bukan datetime. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu menampilkan jumlah nilai hilang per kolom. Caranya dengan memasukkan perintah berikut, yaitu df is null tahap. Kemudian kita run. Kemudian di sini sudah terlihat untuk hasilnya, di mana nilai akhir memiliki 29 nilai yang kosong, sementara umur memiliki 9 nilai yang kosong, dan jumlah nilai hilang per kolom. Kemudian kita ke tahap selanjutnya, yaitu menyajikan statistik deskriptif. Kita gunakan perintah df all, df describe include all, untuk menyajikan statistik deskriptif dari dataset. Tugas 1 preprocessing. Nah, kita run. Nah, di situ dapat kesalahan, dimana harusnya include tanpa s. Kita run lagi. Dan disinilah untuk hasil dari statistik deskriptif untuk dataset tugas 1 preprocessing, di mana untuk jenis kelamin yang paling banyak muncul adalah laki-laki dengan prodinya teknik komputer. Statusnya ada Juti dan nilai akhir C. Dan nama Eka adalah nama yang paling sering muncul dalam dataset tugas 1 preprocessing. Kita lanjut ke tahap 3, yaitu menangani missing values. Kita diminta untuk mengimputasi nilai kosong pada kolom nilai akhir dan umur dengan metode yang sesuai. Langkah pertama, kita print dulu untuk data sebelum kita imputasi. Untuk umur kita imputasi menggunakan median.
supaya data input umur ini terhindar dari yang namanya outlier. Untuk nilai akhir kita imputasi menggunakan MEAN. Untuk nilai akhir kita akan imputasi menggunakan modus atau nilai terbanyak. Kemudian kita buat perintah untuk menampilkan missing values dan menampilkan data setelah kita imputasi. Sudah kita coba run, dan inilah hasilnya, dimana sebelumnya nilai akhir dan umur memiliki missing value sejumlah 29 dan 9 kolom. Setelah kita imputasi, maka kini tidak ada lagi missing values yang ada di dataset pre-processing. Kemudian kita ke tahap selanjutnya, yaitu normalisasi format tanggal. Caranya dengan memasukkan perintah berikut untuk memastikan semua data tanggal berada dalam format yang sama. Normalisasi format tanggalnya dengan cara memasukkan perintah df tanggal ujian dan kita run. Mohon maaf, di sini terdapat sedikit beberapa kendala teknis di mana data tanggal ujian tidak bisa dikonversi dengan baik, di mana setelah saya lakukan beberapa pengecekan perbaikan kode, dimana hanya bisa beberapa data tanggal ujian saja yang bisa dikonversi, mulai dari awalnya, dimana di sini tidak bisa dikonversi di normalisasi format tanggalnya. Kemudian saya lakukan menampilkan 10 data, dan di sini benar-benar hasilnya NAT semua. Jadi saya coba buat melakukan perbaikan kode melalui beberapa tahap kode, dan hasilnya hanya bisa menampilkan kode yang data pertama, yaitu yang tanggal 13 bulan 4 tahun 2020, sementara sisanya NAT. Oleh karena itu saya lanjutkan saja untuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap 5, yaitu encoding label. Encoding ini merupakan tahap di mana dalam machine learning, di mana mengubah data kategorika menjadi data menjadi numerik, di mana di sini diminta untuk mengubah kolom kategorikal nama, jenis kelamin, prodi, status, nilai akhir. Lakukan tahap berikut. Kita akan mengencoding kolom kategorikal, yaitu nama, jenis kelamin, status, prodi, dan status dan prodi, dan nilai akhir.
Kemudian di sini sudah tampil untuk hasil dari data yang sudah kita encoding, di mana di sini seluruh data-data kategori itu nama, jenis kelamin, prodi, status, nilai akhir, semuanya sudah berubah menjadi kode angka. Kita bandingkan dengan data sebelumnya yang masih bentuk huruf, dimana nama ada Iwan, Eka Joko, dan seterusnya. Tahap selanjutnya yaitu kita akan split data, yaitu membagi data seperti data uji. Dengan data latih dengan persentase sebesar 80% dan data uji sebesar 20%. Kita pakai perintah train test split. Sini kita akan memisahkan target untuk split data, yaitu adalah data nilai akhir. Mana X? Jadi data X train, X test, Y train, dan Y test. Karena kita akan membagi data tes, data uji besar 20% atau sekitar 0,2. Perintah print untuk menampilkan jumlah data train dan data tes. Sudah kita lakukan run. Maaf, ini kesalahan, harusnya ini terdapat perbedaan tanda kurung. Dan sini sudah terlihat untuk hasilnya, di mana awalnya kita sudah memiliki sekitar 99 data. Jadi sini sudah terdapat, kita sudah memiliki sekitar 99 data yang kemudian kita bagi menjadi 20% data uji dan 80% data latih, dan begini. Dan inilah hasilnya. Kita memiliki data latih, data tes sebesar 20, sementara kita memiliki data latih atau training data sekitar 79. Kemudian kita lanjut ke tahap terakhir, yaitu tahap visualisasi dengan membuat histogram untuk kolom umur dan grafik data untuk jumlah mahasiswa per prodi. Ini kita akan memasukkan data umur untuk membuat sebuah histogram dengan judul histogram adalah distribusi umur mahasiswa, dengan data X-nya adalah umur, data Y-nya adalah frekuensi. Gunakan perintah PLT solve untuk menampilkan hasil histogramnya. Dan beginilah hasilnya untuk data histogramnya. Kemudian kita buat untuk grafik batang untuk jumlah mahasiswa per prodi.
Ini kita akan membuat grafik batang dengan berdasarkan data prodi dengan judul grafiknya itu cuma masuk atau prodi, data X nya adalah prodi dan data Y nya adalah UA. Kita pelajaran dan beginilah hasilnya untuk data grafik batang, dimana di sini yaitu 3 angka 3 prodi dengan ekodi 3, dimana 3 merupakan teknik komputer merupakan salah satu data terbanyak dengan masuk terbanyak untuk prodinya, sementara 0 data saya dan 2 atau sistem informasi merupakan data terendah, data mahasiswa tersedikit di prodinya per prodi. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.